Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Slabila dari kelas 2B, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Rika Widawati dan Bapak Ahmad Wahyu. Topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah era globalisasi dan digitalisasi supaya tetap terpelihara dan dikenal di kancah internasional. Pokok bahasan yang pertama, bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan kerjasama yang paling efektif dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi. Bahasa sendiri merupakan sarana untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan serta memahaminya. Sebagai simbol dari sebuah pemahaman, bahasa juga merupakan gejala sosial. Tentu saja faktor-faktor non-linguistik atau faktor eksternal bahasa sangat berpengaruh besar terhadap pemakaian bahasanya. Bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami hal yang terdapat di sekitarnya, serta mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di berbagai ranah kehidupan. Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki peran untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Artinya, bahasa adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Pokok bahasan yang kedua yaitu globalisasi. Bahasa Indonesia perlu diletakkan dalam bingkai perencanaan bahasa untuk yang lebih matang lagi dan terencana. Bahasa Indonesia diletakkan menjadi penarik atau penghela ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang dapat diwujudkan adalah perencanaan bahasa Indonesia pada bidang peristilahan atau pembentukan istilah. Penghela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi penghela ilmu pengetahuan, perlu memiliki kekuatan atau kemantapan. Peran tersebut berimplikasi pada ranah pendidikan yang tidak hanya mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tetapi juga sebagai mata pelajaran dan pengikat mata pelajaran lain. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tetap terjaga eksistensinya. Sebagian pengguna bahasa Indonesia menganggap remeh terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia, apalagi seorang pelajar atau pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan. Bahasa asing yang digunakan dalam bidang pendidikan sebenarnya hanya sebuah pengantar ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya, hal yang harus dikejar adalah ilmunya, bukan tentang bahasanya agar tidak terpengaruh oleh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang bisa berakibat buruk bila tidak dapat menyaringnya. Hal tersebut juga merupakan suatu kebutuhan keilmuan. Pokok bahasan ketiga yang akan kita bahas yaitu digitalisasi. Penjagaan eksistensi bahasa Indonesia di era digital bisa dimulai dari peran pemerintah, yakni Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB, yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan padanan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia. Kata-kata asing yang masih sering digunakan seperti download, upload, gadget, dan netizen dipilih masyarakat karena bahasa Indonesia awalnya belum mempunyai padanan kata yang cocok dengan kata asing tersebut. Hal tersebut dapat dimaklumi karena kata-kata tersebut baru muncul saat era digital meluas saat ini. Disinilah peran BPPB, khususnya bidang leksikografi atau perkamusan, sangat dibutuhkan untuk merumuskan padanan kata asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Upaya tersebut patut diapresiasi karena BPPB telah berupaya menambah kata-kata baru dalam bahasa Indonesia tanpa meminjam lagi kata asing tersebut. Ini dapat dijadikan bukti bahwa upaya yang dilakukan BPPB menjadi salah satu bentuk penjagaan eksistensi bahasa Indonesia bagi penuturnya. Pokok bahasan keempat yaitu eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri dari bahasa Indonesia tersebut.
Ini semua menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional dengan mematuhi semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia. Dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Pokok bahasan kelima, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara mengalami perjalanan yang cukup panjang. Bahasa Indonesia resmi sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemuda Indonesia. Sejalan dengan perkembangannya, bahasa Indonesia akhirnya diangkat sebagai bahasa negara seperti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36 bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum serta kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakan dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum serta kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri dari bahasa Indonesia. Pokok bahasan yang keenam, upaya yang dapat dilakukan kita untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah yang kita tinggali, lama-kelamaan kita bisa saja lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa asing di era globalisasi mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan. Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Upaya tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi semakin terdesaknya bahasa Indonesia oleh penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Kesimpulan yang dapat ditarik pada pembahasan kali ini yaitu era globalisasi dan digitalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa. Kini, bangsa Indonesia telah membuktikan jati dirinya. Bahasa Indonesia dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas, teratur, dan tepat. Seharusnya kalangan milenial saat ini bangga dan melestarikan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah era globalisasi dan digitalisasi. Bahkan bahasa Indonesia saat ini menjadi program studi di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, Ukraina, dan Korea Selatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.